Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru bagi sahabat-sahabat P3 Teknis dan P3 Kemenak tahun 2022, khususnya yang belum lulus. Berikut untuk ulasan lengkapnya. Dikutip dari berbagai sumber. Yang pertama yang disampaikan oleh sahabatku Mas Ginanjar. Secara informal saya sampaikan sedikit hal yang cukup mewakili semuanya. Kita tadi sama-sama mendorong untuk merevisi dan mereformulasi Kemenpan 971 terkait mekanisme nilai ambang batas. Kita minta bantuan Komisi 2 agar itu segera diselesaikan dan direvisi dengan mendorong Menpan RB. Besok langkah pertama Komisi 2 akan coba mengagendakan dan memasukkan kita untuk dijadwalkan RDPU bersama PTTI. Jadwal diinfokan setelah besok rapat internal dengan Komisi 2. Diupayakan secepatnya dan RDP bersama dengan Kemenpan RB diharapkan PTTI bisa hadir. Jadi di sini sahabat-sahabat, hasil dari dialog ataupun RDP pertama salah satu sahabat kita ataupun beberapa sahabat kita yang ke Komisi 2 adalah mendorong untuk merevisi dan mereformulasi Kemenpan RB 971 yang disampaikan kepada Komisi 2 atau nanti meminta bantuan untuk Komisi 2 segera menyesuaikan dan merevisi dengan mendorong Menpan RB. Selanjutnya informasi dari sahabatku Persatuan Tanah Terus Indonesia. Saya menginfokan bagi rekan-rekan yang di daerah ini termasuk di Dapil 2, mohon untuk pantau medsos anggota dewan. Karena setiap hari Jumat anggota dewan akan kunjung dapil. Diharapkan kalian bisa langsung ketemu anggota dewan agar aspirasi kita lebih mudah terangkat. Jadi inti dari perkataan dari sahabat kita ini adalah untuk mantau medsos dari Komisi 2, dalam artian di sini adalah untuk menyuarakan aspirasi ya sahabat-sahabat, bukan ada hal-hal yang lain. Selanjutnya dari Bang Upi menanggapi dari perkataan Mas Ginanjar. Nah ini kawan-kawan perlu kita pahami bersama lagi kalau kita akan melaksanakan RDP dan RDPU dengan surat undangan dan mendapatkan akses card. Jadi gak sembarangan bisa masuk. Insya Allah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, karena menyampaikan aspirasi adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih negara kita negara demokrasi. Jadi hal yang disampaikan adalah nanti untuk RDP pun tidak sembarangan bisa masuk ya sahabat-sahabat, dan dari sahabat-sahabat kita ini bisa mendapatkan surat undangan dan akses card dengan penuh perjuangan untuk memperjuangkan nasib para sahabat-sahabat P3K Teknis maupun P3K Kemenak yang belum lulus di BPK 2022. Selanjutnya informasi yang disampaikan untuk sahabat-sahabat P3K Kemenak ataupun teknis ya sahabat-sahabat juga sama. Kemenak pusat pun bingung dalam hal ini, kita harus dorong mereka. Sementara Kemdikbud dan Nakes menterinya pasang badan untuk meloloskan anak buahnya menjadi P3K. Karena yang pertama untuk regulasi guru terpisah dengan teknis. Artinya kalau mau pakai Permenpan 970 tahun 2022 kita harus pisah, tapi persoalannya kita Kemenak masuk ke teknis semua, baik guru, dosen, dan teknis. Ini yang harus disadari oleh sahabat-sahabat ya. Kita harus putar haluan sebagai antisipasi. Kita seluruh di bawah Kementerian Agama bersurat ke DPR, Kemenak, dan Menpan RB serta BKN dalam hal ini. Selanjutnya hasil dari RDP kemarin pun akan ditindaklanjuti lagi, artinya akan ada RDP berkelanjutan atau akan diadegankan seperti cat di atas ya sahabat-sahabat, akan dijadwalkan ulang oleh Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB juga. Insya Allah adalah mereka yang bersepakat atas inisiatif DPR bahwa kalaupun ingin mengisi formasi yang kosong maka reformulasi Permenpan nomor 971 tentang nilai ambang batas minimal untuk tenaga teknis dirubah atau diterbit lagi Permenpan setingkat di bawahnya. Persoalannya kita teknis tapi kita guru ada di jabatan fungsional. Kalaupun harus keras kita harus menggugurkan Permenpan nomor 970 sebagai acuan. Bukan juga persoalan kita di Kemenak hingga ada isu bahwa afirmasi tidak berlaku di Kemenak karena pihak terkait tidak minta afirmasi. Secara logis ketika Menpan mengeluarkan regulasi maka berlaku secara holistik. Kalaupun ada regulasi tambahan itu dari instansi pembina masing-masing. Maka dari itu kita di Kemenak semua hasil sanggahnya bentuknya sama, artinya masih dikaji. Sementara instansi lain juga sudah ada yang keluar. Jadi terkait dengan pernyataan bahwasanya Kemenak memang tidak mengajukan afirmasi ini terbit di berbagai media ya sahabat-sahabat yang sudah kita kutip di video sebelumnya. Dan terkait untuk P3K Kemenak memang perlu digarisbawahi bahwasanya P3K Kemenak ini memang
secara global masuk teknis walaupun itu jabatan guru maupun dosen. Terkait dengan informasi kali ini bahwasanya hasil terbaru hasil RDP atau pertemuan dengan Komisi 2 itu mendorong agar adanya reformulasi Permenpan RB nomor 971 untuk tenaga teknis tahun 2022. Jadi bisa jadi diberlakukannya adalah untuk sahabat-sahabat P3K teknis tahun 2022. Lalu bagaimana untuk teman-teman yang sudah lulus P3K teknis 2022? Apakah berpengaruh atau tidak? 99% tidak terpengaruh dengan hal ini karena memang sudah passing grade ya sahabat-sahabat. Dan untuk persiapan ke depan setelah nanti ada pengumuman, bisa dicek video di Ardhiko Ramos dalam pengisian daftar riwayat hidup, dan itu berguna untuk sahabat-sahabat P3K teknis maupun P3K guru, kemenak, dosen ataupun P3K kemenak. Untuk informasi kali ini seperti itu sahabat-sahabat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Koreksi terus informasi ini jika ada miss. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.